Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Apakah sekarang teman-teman dalam kondisi sehat? Pak Guru doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan keberkahan ilmu. Untuk pertemuan kali ini, kita masih akan mempelajari tentang aspek kerajinan dengan materi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. KD yang akan kita pelajari adalah KD 3.3, yaitu menganalisis sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Jadi yang akan menjadi fokus kita pada pertemuan kali ini adalah sistem produksinya, proses produksinya ya. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang tahapan-tahapan dalam proses perancangan produk kerajinan. Teman-teman sudah menyelesaikan tugasnya? Desainnya sudah dibuat atau belum? Ya, kalau belum dibuat, segera diselesaikan ya. Karena tugas ini akan berlanjut dengan tugas pada pertemuan hari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Tahap proses produksi kerajinan. Tahap produksi secara umum terdiri dari 4 tahapan. 4 tahapan itu apa saja? Yang pertama pembahanan, pembentukan, perakitan, dan yang terakhir finishing. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan alat dan bahan atau material agar siap dibentuk. Sebelum memulai proses pembuatan, terlebih dahulu kita siapkan alat dan bahan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Contoh, material kertas dibentuk dengan cara dilipat. Kayu, bambu, dan rotan dapat dibentuk dengan cara dipotong atau dipahat. Jadi, tahap pembentukan ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari bahan yang kita gunakan. Kemudian tahap perakitan. Tahap perakitan merupakan tahap di mana kita menyatukan beberapa komponen yang sudah kita buat atau kita bentuk pada tahap pembentukan. Contohnya pada pembuatan kerajinan wayang kulit. Wayang kulit secara umum terdiri dari lembaran desain yang terbuat dari kulit hewan dan tulangan atau pegangan yang terbuat dari bambu atau kayu. Desain wayang yang sudah kita bentuk sesuai dengan karakter wayang, kita satukan dengan tulangan atau pegangan yang terbuat dari bambu atau kayu. Nah, tahap ini dinamakan tahap perakitan. Untuk setiap jenis kerajinan, tentu penjelasan dari tahap perakitan itu beda-beda. Kemudian, tahap yang terakhir adalah tahap finishing. Tahap finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan dan atau pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan diantaranya, contohnya tadi kita membuat kerajinan wayang, kita haluskan sisi-sisi pinggir dengan amplas yang halus untuk menghilangkan serabut-serabut atau serat-serat pada kulit hewan, sehingga tampilannya menjadi lebih menarik dan lebih rapi. Seperti itu tahap finishing. Jadi tahap finishing adalah tahap terakhir sebelum produk itu dikemas atau dijual. Itu secara singkat proses tahap produksi. Ada 4 tahapan. Yang pertama pembahanan, pembentukan, perakitan, dan
finishing. Diingat-ingat ya, jangan sampai tertukar dengan tahap perancangan. Oke? Selanjutnya, Pak Guru akan menjelaskan tentang proses produksi pada kain batik. Ya, kain batik merupakan warisan budaya dari Indonesia yang perlu kita ketahui, kita jaga, dan kita rawat baik-baik. Jangan sampai kebudayaan ini atau kain batik ini diklaim oleh bangsa lain, oleh negara lain. Salah satu bentuk caranya bagaimana? Cara menjaganya? Ya, kita harus bangga menggunakan pakaian atau produk yang menggunakan bahan kain batik. Oke, pada proses pembuatan kain batik, langkah yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya apa saja? Yang pertama ada kain mori. Kain mori bisa terbuat dari kain katun atau kain sutra. Kemudian yang kedua ada canting. Canting ini berfungsi sebagai alat untuk membentuk motif batik. Canting digunakan pada saat kita membuat batik tulis. Namun kalau kita membuat batik cap, itu cantingnya kita ganti menjadi cap yang sesuai dengan motif yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga ada gawangan. Gawangan yaitu tempat menyampirkan kain yang berupa bambu panjang. Kemudian yang keempat ada bandul. Bandul merupakan alat pemberat yang diikatkan pada bagian bawah kain. Fungsinya agar kain tidak mudah bergeser atau tertarik. Selanjutnya ada lilin malam. Lilin malam ini perlu kita cairkan dahulu sebelum kita gunakan. Saringan malam. Saringan malam berfungsi untuk menyaring malam panas agar kalau ada kotoran atau gumpalan-gumpalan malam yang tidak larut pada proses pencairan, itu tidak terbawa pada saat digunakan. Kotoran atau gumpalan-gumpalan malam yang tidak larut ini, kalau terbawa pada proses pembuatan motif, nanti akan menyumbat canting yang efeknya lilin atau malam cair itu tidak dapat menetes, sehingga pada saat pembuatan motif itu akan sangat mengganggu. Kemudian ada panci atau wajan, ini digunakan sebagai tempat mencairkan lilin malam. Namun yang lebih sering digunakan adalah wajan. Selanjutnya ada kompor. Kompor ini digunakan untuk sumber panas pada saat proses mencairkan lilin malam. Kompor yang digunakan pada umumnya adalah kompor minyak tanah. Namun sekarang sudah ada inovasi, yaitu menggunakan kompor listrik yang menggunakan indikator suhu. Jadi kalau suhunya panas, itu kompornya otomatis akan mati. Namun apabila kondisi dingin pancinya, itu kompor akan otomatis menyala. Jadi prinsipnya hampir sama seperti setrika. Kemudian yang terakhir ada pewarna batik. Pewarna batik atau zat warna batik berfungsi untuk memberikan warna pada batik. Ya, sudah jelas ya terkait alat dan bahan yang digunakan. Selanjutnya kita bahas tentang proses pembuatan produknya. Pada proses pembuatan batik tulis, itu tahap yang pertama adalah pencucian mori. Pencucian mori ini dilakukan untuk menghilangkan kanji, kemudian dilanjutkan dengan pengloyoran atau memasukkan kain ke dalam minyak jarak atau minyak kacang dalam abu merang, atau kita sebut
londo agar kain menjadi lebih lemas. Selain itu, tahap ini berfungsi untuk membuat kain memiliki daya serap terhadap zat warna lebih tinggi, jadi menyerap warnanya lebih cepat. Kemudian, agar susunan benang tetap baik, kain dikanji kemudian dijemur. Selanjutnya dilakukan pengeplongan atau kain mori dipalu-palu, dipukul-pukul. Ini bertujuan untuk menghaluskan lapisan kain agar mudah saat dibatik. Kemudian tahap yang selanjutnya ada nyorek atau mola. Membuat pola di atas kain dengan cara meniru pola yang sudah ada atau kita sebut ngeblat. Contoh, pola biasanya dibuat di atas kertas dan kemudian dijiplak sesuai pola di atas kain. Proses ini biasanya dilakukan dengan membuat pola di atas kain langsung dengan canting maupun dengan menggunakan pensil. Jadi bisa menggunakan canting langsung atau menggunakan pensil terlebih dahulu. Agar proses pewarnaan bisa berhasil dengan bagus dan tidak pecah, perlu mengulang batikan di kain sebaliknya. Jadi kain di baliknya itu perlu kita buat motifnya juga. Proses ini disebut dengan gagangi. Tahap selanjutnya ada medel. Medel merupakan pencelupan kain yang sudah dibatik ke dalam cairan warna secara berulang-ulang hingga mendapatkan warna yang dikehendaki. Kemudian tahap selanjutnya ada ngerok atau nggirah. Malam pada kain mori dikerok dengan lempengan logam dan dibilas dengan air bersih. Kemudian diangin-anginkan hingga kering. Tahap selanjutnya ada bironi. Bironi merupakan tahap menutup warna biru dengan isen pola berupa cecek atau titik dengan malam. Setelah bironi, kita lanjut ke tahap nyoga. Nyoga merupakan pencelupan kain untuk memberi warna coklat pada bagian-bagian yang tidak tertutup malam. Tahap yang terakhir ada tahap ngelorot. Ngelorot merupakan tahap melepaskan malam dengan memasukkan kain ke dalam air yang mendidih yang sudah dicampurkan bahan untuk mempermudah lepasnya lilin atau malam. Setelah ngelorot, kemudian dibilas dengan air bersih dan diangin-anginkan. Itu tahap pembuatan batik tulis. Secara umum ada 8 tahapan. Pencucian mori, nyorek atau mola, kemudian batik atau nyanting, kemudian medel, selanjutnya ngerok dan girah. Setelah itu ada bironi. Setelah bironi ada nyoga, dan yang terakhir adalah ngelorot. Alat dan bahan sudah kita bahas, kemudian proses pembuatan batik juga sudah kita bahas tadi. Selanjutnya kita membahas tentang motif batik. Sebetulnya motif batik itu sangat banyak sekali. Setiap wilayah mempunyai motifnya masing-masing. Namun secara umum ada 12 motif batik populer di Jawa. Ya, seperti ini.
Teman-teman pernah melihat atau menggunakan motif batik yang mana? Apakah batik Cuiri, batik Sidomukti, batik Kawung, batik Pamiluto, batik Parangkusumo, atau batik Ceplok Kasatriyan? Apakah ada yang sudah teman-teman gunakan atau teman-teman lihat? Masing-masing dari motif batik ini mempunyai maknanya masing-masing. Mari kita pelajari makna dari motif kain batik. Yang pertama, batik Cuiri. Maksud dari motif batik Cuiri adalah agar pemakainya itu terlihat pantas dan dihormati. Kemudian, motif Sidomukti diharapkan pemakainya selalu dalam kecukupan dan kebahagiaan. Kemudian batik Kawung biasanya dipakai raja dan keluarganya sebagai lambang keperkasaan dan keadilan. Kemudian kalau batik Pamiluto ini berasal dari kata pulut yang berarti perekat. Kemudian batik Parangkusumo artinya bunga yang mekar, diharapkan pemakaiannya terlihat indah. Kemudian motif yang keenam ada batik Ceplok Kasatriyan. Batik ini dipakai oleh golongan menengah ke bawah agar terlihat gagah. Selain 6 motif ini, ada lagi yang umum dijumpai di masyarakat Jawa. Ada batik Nitik Karawitan, batik Taruntum, batik Ciptoning, batik Tambal, batik Slobog, dan batik Parang Rusak Barong. Batik Nitik Karawitan ini umumnya digunakan oleh orang yang bijaksana. Kemudian batik Taruntum. Taruntum artinya menuntun. Diharapkan orang tua bisa menuntun calon pengantin. Kemudian ada batik Ciptoning. Kemudian batik yang selanjutnya ada batik Tambal. Ada kepercayaan bila orang sakit menggunakan kain ini sebagai selimut, maka sakitnya cepat sembuh. Karena tambal itu artinya adalah menambah semangat baru. Batik yang selanjutnya ada batik Slobog. Slobog bisa juga disebut lobok atau longgar. Kain ini biasa dipakai untuk melayat. Kemudian motif yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan kali ini ada batik Parang Rusak Barong. Parang menggambarkan senjata, kekuasaan. Kesatria yang menggunakan motif batik ini bisa berlipat kekuatannya. Jadi muncul sebuah sugesti kalau seorang kesatria menggunakan batik Parang Rusak Barong, itu kekuatannya akan berlipat. Yaitu maksud atau makna di balik masing-masing motif pada batik. Kemudian untuk tugas pada pertemuan kali ini, yang pertama menyebutkan jenis kerajinan yang sudah dibuat desainnya pada pertemuan selanjutnya. Desainnya sudah jadi? Atau belum? Kalau belum, segera diselesaikan. Kemudian menyebutkan alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat kerajinan yang sudah dibuat desainnya pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga,
menjelaskan proses pembuatan kerajinan dari kerajinan yang sudah dibuat desainnya pada pertemuan sebelumnya. Jadi setiap tugas itu saling berkaitan, maka selesaikanlah tugas yang awal terlebih dahulu agar nanti bisa menyelesaikan tugas yang selanjutnya. Mungkin itu tugas pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.